dampak pengambilan sumber daya dan upaya pelestariannya. Dampak ini kan bisa positif dan juga bisa negatif. Nah, kalau sumber daya alam itu diambil secara berlebihan, otomatis mengarah kemana? Ke arah negatif ya, karena diambil secara paksa atau berlebihan. Segala berlebihan itu kan tidak baik. Nah, kalau ibu sekarang mau nanya nih, coba pegang buku kalian. Coba pegang bukunya sekarang. Nah, ya. Nah, bukunya itu kira-kira terbuat dari apa? Nah, kertas asalnya dari mana? Kayu didapatnya dari mana? Hutan. Iya, dari hutan. Nah, sekarang pegang mejanya. Nah, mejanya juga terbuat dari apa? Kayu. Didapatnya dari mana? Hutan. Iya. Nah, sekarang kalau misalkan kalian dalam memakai kertas ini dipakai secara berlebihan, misalnya dicoret dikit, digoyang, buang,
aja, nggak usah langsung dikoyak kertasnya, bisa. Nah, supaya kita tetap menjaga lingkungan kita. Nah, apa dampaknya kalau kita mengambil sumber daya alam dengan tidak bijak? Yang pertama itu ada apa? Banyaknya hutan. Nah, seperti yang kalian lihat tadi kan, warnanya sudah warna apa? Coklat, tidak hijau lagi kan? Nah, selanjutnya apa lagi? Lingkungan rusak akibat pertambangan. Contoh pertambangan apa aja? Berlian, apa lagi? Tembaga banyak kan? Contoh-contoh pertambangan. Nah, itu kalau dikuras secara berlebihan, itu bisa mengakibatkan dampak buruk. Contohnya, kalau dia dikuras dari dalam tanah, otomatis kan dia misalnya dari dalam, misalnya seperti ini. Dia ambil sumber daya alam itu dari hutan, otomatis kan dia menghabiskan hutan itu kan. Apa yang terjadi? Yang pertama, kita kehilangan oksigen, berkurang oksigen kita. Yang kedua, kita kehilangan hutan, ya kan? Baru selain dari itu, kalau di hutan ada apa aja yang tinggal di sana? Hewan. Otomatis tidak ada lagi rumah hewan itu kan? Karena apa? Dia nggak ada rumahnya lagi. Iya, hutan sudah gundul dan dirusak oleh pertambangan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah terancamnya populasi jenis hewan dan tumbuhan seperti yang dibilang tadi. Nah, contohnya apa akibatnya kalau dia hutan gundul? Yang pertama tadi apa kalian sebutkan? Banjir, baru longsor, ya kan? Baru selanjutnya kalau dia sumber daya alam itu diambil secara berlebihan, contohnya di pantai itu ada pohon bakau. Nah, pohon bakau ini menahan gelombang ombak. Itu tadi, kalau dia dihabiskan dia pohon bakaunya dirusak oleh manusia, maka mengakibatkan yang pertama ini tadi, abrasi. Dia kan terkikis dia pasir pantainya kan, nggak ada lagi daratannya. Baru dia bisa longsor. Kalau dia sudah dirusak, bisa longsor pinggiran pantainya. Selanjutnya ada lagi yaitu dari segi pertambangan. Maka itu kan menguras perut bumi, ya kan? Dihabiskannya dari dalam tanah itu dikoreknya, sehingga banyak berlubang di situ kan. Nah, bisa mengakibatkan apa? Yang pertama, hutan dirusaknya, nggak ada lagi pohon-pohon, yang ada lubang besar, ya kan? Karena apa tadi? Pertambangan itu kan mengorek dalam tanah itu kan, mengambil sumber daya alam kan. Kalau diambil secara berlebihan, ada lagi nggak hutan kita? Tidak. Nah, selanjutnya ini limbah. Dia kan membuat perusahaan nih. Nah, limbahnya itu dibuangnya kemana? Bisa ke sungai, bisa ke laut, bisa kemana lagi? Kemana aja bisa dibuangnya kan? Namanya dia tidak bertanggung jawab, ya kan? Baru satu lagi, kalau ada pabrik, apa yang muncul? Asap. Sehingga muncul apa? Polusi. Kalau udah ada polusi, udara kita bagaimana? Tercemar. Nah, kalian juga bisa sakit kan, batuk ya kan, demam gara-gara cuacanya sudah ekstrim kan, akibat dari bagus. Nah, selanjutnya ini tadi, kalau dia dirusak hutan kita, maka hewan-hewan dan tumbuhan tidak punya rumah. Bayangkan kalau kalian tidak punya rumah bagaimana? Kemana kita pergi? Coba kalau Samuel, kalau nggak ada rumah Samuel, gimana Samuel bisa tinggal? Nggak bisa kan? Karena rumah kita sudah dirusak oleh orang lain. Gimana? Mau nggak Samuel rumahnya dirusak? Enggak kan? Sama seperti itu, hewan dan tumbuhan juga punya hak untuk tinggal. Nah, adapun upaya pelestariannya, yang pertama, apa yang pertama? Membuang sampah pada tempat. Menerapkan prinsip 5R, yaitu reduce, reuse, recycle, prevent, dan reject. Nah, misalnya reduce ini kamu menggunakan barang-barang yang misalnya kalian mengganti apa, misalnya mengurangi sampah plastik lah. Misalnya kalian bawa minum, nggak usah yang botol-botol kecil, kalian bawa yang sampah plastik dari botol aqua seperti itu. Bawa botol minum ke sekolah. Nah, selanjutnya kalian menggunakan kembali, misalnya kalian mau belanja ke Indomaret, kalian bawa tas kalian sendiri, jangan pakai plastik yang dari Indomaret. Ini kan mau mengurangi sampah kan. Nah, selanjutnya recycle, kalian mengubah kembali sampah tersebut. Misalnya dari kalian sampah yang plastik itu bisa kalian olah seperti itu, mau jadi apa mau kalian buat, bisa berguna seperti itu ya.
laci dibuatnya. Ayo, nggak ada ya di kelas ini. Otomatis kita buang kemana? Buang sampah. Selanjutnya menghemat energi, misalnya mematikan lampu ketika tidak digunakan. Baru apa lagi? Misalnya kipas angin, kalau sudah tidak dipakai kalian mau bepergian dimatikan. Selanjutnya menghemat penggunaan air bersih. Nah, ketika kalian makan MBG di sekolah, kalian kan cuci tangan. Nah, kerannya itu jangan lupa dimatikan. Bagus. Nah, selanjutnya aksi penghijauan. Kalian bisa menanam tanaman atau tumbuhan atau membuat taman kecil. Misalnya kayak di sekolah kan kita banyak tanaman. Itu udah salah satu bentuk penghijauan. Kalian bisa juga lakukan di rumah. Nah, selanjutnya tidak merusak tumbuhan dan hewan. Contohnya seperti apa? Kalian ketika di sini di lingkungan sekolah jangan mencabut-cabut daun, ya kan? Baru jangan menyakiti hewan. Jadi kalau kalian lihat hewan-hewan itu jangan kalian pukul, jangan kalian sakiti, kalian lempar ya. Selanjutnya melakukan tindakan positif yang mencintai alam. Jadi kalau kalian pergi ke suatu tempat atau ke kebun teh, jangan kalian melakukan tindakan-tindakan yang buruk seperti mencabut-cabut daun tehnya atau merusak tanamannya, mematahkan rantingnya. Jangan ya, kita harus mencintai alam, oke? Nah, masih ingat kan lagu kita kemarin? Yang di sini bersih, di sana bersih. Masih ingat? Masih. Coba berdiri dulu, berdiri dulu. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita boleh sambil tepuk tangan ya. Di sini bersih, oke?
dibaca teks ceritanya, nanti ada pertanyaan di bawahnya.
Opsi 2, terkait penghijauan di sekitar rumah atau sekolah. Tidak mencabut tanaman di sekitar. Opsi 3, terkait menjaga saluran air agar tidak banjir. Tidak memotong hutan agar tidak banjir. Bagus. Nah, selanjutnya coba kalian minta saran atau pertanyaan dari kelompok lain. Coba. Ada? Ada yang ingin bertanya? Nah, ada kelompok yang mau bertanya atau memberikan tanggapan saran gimana
Dan juga dari segi pakaian mungkin belum si Aska ini ya belum ada persiapan yang apa ya pas kita kan tidak tahu pakaiannya apa mungkin basah apa gimana ya. Jadi itu kita maklumin aja. Nah, tapi nanti besok Aska lebih dikerjakan lagi ya kesiapan dari segi pakaiannya. Bisa diterima kelompok? Bisa. Oke, sampai terima kasih dulu untuk kelompok 3. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 3 dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya. Oke. Turunkan tangannya dulu. 1, 2, 3. Yuk. Yang lain perhatikan ya. Boleh juga memberi pertanyaan terkait soal, boleh juga memberikan pandangan atas presentasinya, boleh. Oke? 1, 2, 3 ya. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri dan menjelaskan jawaban. Nama saya Raya. Nama saya Abdal. Nama saya Faisal. Nama saya Maya. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Jawabannya adalah pohon yang dibutuhkan. 2. Karena akar pohon sudah tak berfungsi lagi untuk menyerap air karena sudah ditebang. Bagus. Selanjutnya. Buku yang dihabiskan beras sampai dalam dan Oke, dihasilkan dari mana, Bang? bobot 230. Ya, dihasilkan dari kenapa hasilnya 230? Dari mana hasilnya? Dari 20 kali 10. Oke. Selanjutnya. Ya. Oke, bagus. Nah, itulah penampilan kelompok 1. Nah, coba sekarang minta pertanyaan dan tanggapan dari teman-temannya gimana? Coba. Oke, pada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan dan pertanyaan untuk kami, silakan. Ayo, ada yang mau? Oh, Aska. Coba Aska berdiri. Nama saya Aska dari kelompok 4. Oke. Memberi tanggapan. Oke. Saya tidak bersedia di meja. Tadi Saya baru bicara. ketika berbicara. Oke. Ada tanggapan dari kelompok 1? Kami meminta maaf karena telah menyederhanakan kepada kita. Mungkin kami tidak sengaja gara-gara kami sedang mengapresiasikan. Oke, sampaikan terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 4 kepada Aska. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Ada lagi mau ngasih tanggapan atau pertanyaan? Ada atau enggak? Oke, Bu, lanjut ya. Oke, coba kelompok 3. Berdiri ya. Perkenalkan, nama saya Samuel dari kelompok 3. Saya ingin memberi tanggapan kepada kelompok 1. Mengapa saat mereka membaca hasil presentasi mereka tidak membaca soal terlebih dahulu,
sampah pada tempatnya, tidak menggunakan plastik untuk berbelanja, melainkan menggunakan keranjang yang bisa dicuci dan masih banyak lagi. Oke, bagus. Nah, udah selesai. Nah, sekarang minta tanggapan kepada teman-teman. Kepada teman-teman ada memberi tanggapan. Oke, kelompok Aska pertama. Berdiri Aska.
kalian tentang dampak pengambilan sumber daya alam secara berlebihan dan upaya pelestariannya. Nah, Ibu mau 3 orang kita melakukan kuis. Kuis, siapa cepat ya? Ibu pilih 3 orang. 1, 2, 3. Ulang, Pak. Ini mewakili kelompoknya ya. Oh,
pembelajaran ini harusnya seperti ini. Boleh Ibu kasih waktu 2 menit.
Semakin lengkap jawabannya, semakin bagus juga nilainya. Apa dampaknya kalau jawabannya sama? Tiga menit lagi ya. Nanti letakkan di atas meja aja ya. Ibu aja yang mengambil. Udah? Udah, 1 menit lagi ya. Udah. Sekarang dikumpulkan di ketuanya ya, dikumpulkan oleh ketuanya. Ayo dikumpulkan ketuanya. Ini dikumpulkan ke saya. Yang ini